Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bastian Asmar dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang komponen-komponen kurikulum, ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Jadi akan ada 4 metode yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, tanpa memperbanyak waktu karena durasinya cukup 3 menit aja di video kali ini, kita langsung aja masuk ke materi pertama yaitu definisi kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 4 komponen yaitu tujuan, isi atau bahan ajar, metode pembelajaran, dan evaluasi. Nah, kita masuk ke komponen utamanya yaitu yang pertama, tujuan kurikulum. Apa sih tujuan kurikulum itu? Tujuan kurikulum merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Nah, ada beberapa tingkatan di tujuan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencetak individu yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berdaya saing. Dan tujuan kedua yaitu institusional, yang dirancang oleh masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan visi dan misi institusi. Dan yang ketiga ada tujuan kurikuler yang dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu seperti di pelajaran matematika. Nah, ini tujuan kurikuler. Dan yang terakhir atau yang keempat ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang spesifik dan dapat diukur, dirancang untuk satuan waktu tertentu, misalnya harian dan mingguan. Oke, kita ke komponen kedua yaitu isi atau bahan ajar. Nah, isi atau bahan ajar ini merupakan materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Nah, ada karakteristiknya, ada karakteristik dari isi bahan ajar ini. Nah, harus relevan, berurutan, bervariasi, dan mencakup materi pokok, kompetensi dasar, dan konteks pembelajaran. Oke, kita lanjut ke komponen ketiga yaitu metode atau strategi pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik. Strategi ini dirancang agar proses pembelajaran menjadi efektif dan menarik. Nah, setelah guru atau pendidik itu membuat bahan ajar mana tadi? Nah, setelah kita membuat bahan ajar atau isi yang akan kita sampaikan kepada siswa, kita selanjutnya komponen ketiga yaitu menentukan strategi atau metode apa yang cocok kita gunakan untuk menyampaikan bahan ajar itu kepada siswa agar terlihat menarik. Nah, contohnya seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, pembelajaran berbasis proyek, ada bentar. Pembelajaran berbasis proyek, ada juga pembelajaran kolaboratif, dan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan, dan sumber daya, teman-teman. Oke? Jadi seperti itulah strategi, metode atau strategi pembelajaran, oke? Yang keempat yaitu evaluasi. Nah, setelah melakukan semua yang ketiga komponen itu, waktunya tuh melakukan evaluasi. Nah, evaluasi adalah proses untuk menilai keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini mencakup penilaian terhadap peserta didik, program pembelajaran, dan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Jadi setelah kita menerapkan isi atau bahan ajar, melaksanakan metode pembelajaran, nah selanjutnya yaitu evaluasi evaluasi nilai bagaimana apakah setelah kita menerapkan semua itu apakah terjadi kesalahan, nanti kita evaluasi setelah menemukan ini apa namanya kesalahan kita perbaiki, kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis dan tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang memperlambat tujuan pendidikan itu tercapai. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di next konten selanjutnya. See you next time.